Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru bergabung, salam kenal, gue Ismail. Silahkan klik subscribe, like, dan juga notifikasinya agar lo tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. Harusnya video ini gue upload di beberapa hari yang lalu, cuman karena suasana yang tidak kurang mendukung. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut terus, pantengin terus channel ini ya. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah provinsi paling barat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini. Banten adalah sebuah provinsi paling barat di Pulau Jawa dan juga pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di kota Serang. Namun pada tahun 2000 telah terjadi pemekaran wilayah yang ditetapkan oleh keputusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 pada tahun 2000. Akhirnya Banten berpisah dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi Banten sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000, luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km persegi pada waktu itu. Dan Provinsi Banten memiliki 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Suku aslinya adalah suku Sunda Banten yang berada di beberapa wilayah di Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, serta sebagian besar di Kabupaten Tangerang. Banten juga memiliki komunitas masyarakat adat, yakni suku Baduy yang mendiami wilayah Gunung Kendeng dan Luwidamar di Kabupaten Lebak. Banten juga memiliki wilayah laut yang menjadi salah satu jalur laut strategis, yaitu Selat Sunda. Dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar, Selat Sunda menjadi jalur penghubung antara Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, wilayah laut Banten adalah jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan secara posisi geografis, maka wilayah Banten, terutama daerah Tangerang Raya, seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, merupakan penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Wow. Banten atau dahulu dikenal dengan nama Bantam pada masa lalu dan merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur kala itu. Pada abad ke-5 merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Cidanghyang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan pada tahun 1947 dan berisi 2 kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Huruf Palawa adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi. Aksara Palawa ini digunakan bersama tumbuhnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Jadi kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu. Isi dari prasasti tersebut adalah mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara akibat serangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung Kulon sampai Cisarayu dan Cipamali dilanjutkan oleh kerajaan Sunda. Seperti yang dinyatakan oleh Tome Pires, yaitu penjelajah Portugis pada tahun 1513, Bantam menjadi salah satu pelabuhan penting dari kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 datanglah seorang utusan dari Cirebon ke wilayah Banten, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Diawali dengan penguasaan kota pelabuhan Banten yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umun pada tahun 1527. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak serta-merta mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin.
Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama di Kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang pada tahun 1579. Diteruskan oleh Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran. Ibu kota atau Pakuan berasal dari Pakuwuan, Kerajaan Sunda. Dengan demikian, pemerintahan di Jawa Barat dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Hal itu ditandai dengan dirampasnya Palangka Seriman Sriwacana, yaitu sebuah batu tempat duduk untuk penobatan seorang raja. Dari Pakuan Pajajaran ke Surasawan dibantu oleh pasukan Maulana Yusuf, batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Dengan alasan pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan atau di Pajajaran tidak mungkin lagi dinobatkan adanya raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Sunda yang sah, karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Sementara di sisi lain, para Kandegalante, bangsawan atau abdi raja setingkat bupati yang merupakan para patih Kerajaan Pajajaran, dari Kerajaan Pajajaran secara resmi menyerahkan seluruh atribut dan perangkat kerajaan beserta abdi kepada Kerajaan Sumedang Larang untuk meneruskan kelanjutan Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang merupakan Trah Siliwangi. Kandegalante adalah bangsawan atau abdi raja setingkat bupati yang merupakan para patih Kerajaan Pajajaran. Dengan dihancurkannya Pajajaran, maka Banten mewarisi wilayah Lampung dari Kerajaan Sunda. Hal ini dijelaskan dalam buku The Sultanate of Banten, karya tulisan Claude Guillot pada halaman 19, berbunyi sebagai berikut. From the beginning, it was obviously Hasanuddin's intention to revive the fortunes of the ancient kingdom of Pajajaran for his own benefit. One of his earlier decisions was to travel to southern Sumatra, which is all likelihood already belonged to Pajajaran, and from which came bulk of the paper sold in Sundanese region. Yang artinya, sejak awal jelas niat Hasanuddin untuk menghidupkan kembali kekayaan kerajaan kuno Pajajaran untuk keuntungannya sendiri. Yang dimaksud adalah Kerajaan Banten. Salah satu keputusannya yang paling awal adalah melakukan perjalanan ke Sumatera bagian selatan, yang kemungkinan besar sudah menjadi milik Pajajaran sebelumnya. Dan dari situlah datang banyak lada yang dijual ke daerah Sunda. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. do Barros atau João de Barros, yang disebut juga sebagai Livy dari Portugis, beliau adalah salah satu sejarawan Portugis besar pertama. Ia dikenal dengan Décadas de Asia, sebuah catatan sejarah bangsa Portugis di India, Asia, dan Tenggara Afrika. Dia mengatakan Bantam atau Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Bantam atau Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk yang lebarnya sampai 3 mil. Melalui tengah-tengah kota, ada sebuah sungai yang jernih, di mana kapal jenis jung dan gale dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota, ada sebuah anak sungai. Di sungai yang tidak beberapa lebar itu, hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat berlayar masuk. Pada sebuah pinggiran kota itu, ada sebuah benteng yang dindingnya terbuat dari bata dan lebarnya 7 telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri dari 2 tingkat dan dipersenjatai dengan lengkap. Di tengah kota terdapat alun-alun yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan dan kesenian rakyat, dan juga sebagai pasar di pagi hari. Istana Raja terletak di bagian selatan alun-alun. Di sampingnya terdapat bangunan datar yang ditinggikan dan beratap yang disebut Sri Manganti, yang digunakan sebagai tempat raja untuk bertatap muka dengan para rakyatnya. Di sebelah barat alun-alun didirikan sebuah masjid agung. Pada awal ke-17 Masehi, Bantam atau Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tetapi administrasi modern pemerintahan dan pelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat di daerah kekuasaannya, mencakup juga wilayah yang menjadi Provinsi Lampung. Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Bantam atau ke Banten. Kemudian orang-orang Inggris mendirikan loji di Bantam atau di Banten dan disusul oleh orang-orang Belanda. Selain itu, orang-orang Prancis dan Denmark pernah datang ke Bantam atau ke Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda lah yang muncul sebagai pemenang. Lalu pada tahun 1601, orang Portugis melarikan diri dari Banten setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten.
Disusul pada tahun 1619, orang-orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia akibat tindakan orang-orang Belanda ini. Pada tanggal 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonomi provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926 dan diundangkan dalam Staatsblad atau lembaran negara pada tahun 1926 nomor 326. Banten menjadi salah satu keresidenan, yaitu Bantam Regenschappen dalam provinsi West Java di samping Batavia atau Jakarta, Buitenzorg, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Kerajaan Banten ini berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten antara lain: 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardel. Yang kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Tak hanya itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menantang pendudukan VOC di Indonesia. Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju sangat pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC kemudian mendorong Belanda untuk melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat pun berhasil sehingga Sultan Haji mau bekerjasama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meskipun Sultan Haji sudah menjadi raja, namun pengangkatan itu disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam perjanjian Banten. Cerita ini udah pernah gue bahas sebelumnya di video gue yang sebelumnya. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat menjadi semakin berat. VOC semakin ikut campur dalam urusan kerajaan Banten, bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan kerajaan Banten. Hal ini pun membuat pengaruh kerajaan Banten memudar dan ditinggalkan. Hingga akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Nama Banten sendiri ternyata memiliki beberapa arti yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Ketiban Inten, yang berarti kejatuhan intan. Asal kata Ketiban Inten ini dilatar belakangi oleh sejarah Banten yang ketika itu masyarakatnya menyembah berhala, kemudian memeluk agama Buddha. Setelah Islam masuk ke Banten, masyarakat mulai mengenal dan memeluk agama Islam. Masyarakat Banten yang memeluk Islam inilah yang digambarkan seolah-olah Ketiban Inten atau kejatuhan intan. Yang kedua, kisah lain tentang asal kata Banten adalah Sangyang Batara Guru Jampang melakukan perjalanan dari timur ke barat, kemudian sampai ke suatu tempat yang bernama Surasowan. Saat tiba di Surasowan, Batara Guru Jampang duduk di atas batu yang kemudian dinamakan Watu Gilang. Batu tersebut bercahaya yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Surasowan. Diceritakan oleh sejarawan bahwa Surasowan itu dikelilingi sungai yang sangat jernih airnya, seolah-olah negeri ini diitari oleh bintang biduri. Surasowan dilukiskan sebagai cincin yang diemban dengan intan atau disebut juga Ban Inten, yang kemudian berubah menjadi nama Banten. Yang ketiga menyebutkan bahwa Banten adalah berasal dari kata bantahan. Dikarenakan masyarakat Banten tidak mau tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh VOC Belanda pada masa itu, dan akhirnya dari kata bantahan ini menjadi kata Banten.
Terlepas dari kisah tentang asal nama Banten yang gue sebutkan di atas tadi, kata Banten ini sebenarnya sudah ada sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Kata ini digunakan untuk menamai sebuah sungai, yaitu Sungai Cibanten. Dataran yang lebih tinggi di tepi Cibanten disebut dengan Cibanten Girang, yang disingkat menjadi Banten Girang di bagian Banten atas. Berdasarkan hasil penelitian dari BPCB atau singkatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten yang dilakukan di Banten Girang, mereka menemukan bahwa telah ada pemukiman di daerah ini sejak abad ke-11 hingga abad ke-12 Masehi. Bahkan pada abad ke-16 Masehi, daerah ini berkembang sangat pesat. Perkembangan pemukiman di Banten Girang meluas ke arah Serang dan ke arah pantai. Jadi kalau menurut lu gimana? Asal-usul nama Banten itu yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau lo suka dengan cerita ini silahkan like, atau jika ada yang ingin ditambahkan dalam cerita ini silahkan komen di bawah. Kalau lo suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, dan klik notifikasinya agar lo tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. Silahkan follow juga Instagram gue di @wanerchannel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.